Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak Ibu semuanya. Untuk hari ini kita akan mulai terkait dengan pengisian BKD ya. Karena sekarang BKD itu diisikan melalui sister, tidak lagi melalui aplikasi terpisah, gitu ya. Jadi mungkin untuk yang pertama silakan dibuka untuk sister.um.ac.id. Kebetulan ini saya sudah terbuka. Ini di sini saya menggunakan akun email. Kalau Bapak Ibu misalkan belum memiliki akun sister, mungkin silakan didaftar di sini dulu. Kalau misalkan lupa password, ada di sini gitu ya. Sekarang kita login. Nah, ini juga misalkan Bapak Ibu ada perubahan-perubahan tertentu gitu ya, mungkin bisa dilaporkan juga di sini. Nah, tapi mungkin karena kita fokus langsung ke PKD, mungkin kita bisa ke oh ya, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian, serta dokumen penunjang. Oke. Nah, untuk dokumen eh, pengajaran gitu ya. Memang ini mungkin di semester kemarin Bapak Ibu mungkin mengajar lebih dari yang tertulis di sini gitu ya. Kalau saya kebetulan ada 9 kelas, nah di sini tertulis 5. Nah, ini memang terkait permasalahan di pusat karena pelaporan BKD dengan sister itu sorry, pelaporan perkuliahan itu punya sistem yang berbeda dengan sister sehingga ada kemungkinan untuk tidak terbaca atau belum terbaca. Sementara ini dibiarkan saja atau dilewati saja karena seharusnya sudah beres. Nah, kalau ini kebetulan kategori kegiatan sesuai dengan PO BKD 2021. Kalau misalkan ada permasalahan mungkin bisa diedit di bagian bidang ilmu gitu ya. Tapi seharusnya di bagian ini sudah aman. Terus kemudian ini juga sama untuk pembimbingan mungkin Bapak Ibu eh, yang pembimbingan skripsi itu nggih, ini sudah harusnya sudah masuk semua, sudah diinput oleh Mas Rizky, eh, pembimbingan mahasiswa, pengujian mahasiswa, dan seterusnya. Ini kalau misalkan Bapak Ibu ada, silakan ditambahkan. Untuk pelaksanaan penelitian, nah di sini mungkin ada beberapa hal yang merah-merah seperti ini ya. Ini misalkan kategori kegiatan tidak sesuai dengan PUBKD 2021. Nah, ini memang ada beberapa penyebab gitu ya. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan yang sebelum periode 2021. Tapi misalkan tahun 2021 dan 2022 penelitian saat ini setahu saya ini juga eh, apa ya bisa masuk di sini bisa tercatat sebagai kegiatan tidak sesuai atau kegiatan sesuai. Nah, misalkan seperti ini di saya kategorinya sesuai. Nah, ini di awal juga tergolong tidak sesuai gitu, ya. Nah, ini bisa dilakukan ubah data. Nah, nanti di sini ada hasil penelitian atau pemikiran kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan. Nah, ini biasanya statusnya akan berubah jadi biru kalau misalkan awalnya merah, gitu ya. Kalau misalkan eh, penelitian itu masih berjalan, mungkin ini salah satu opsi yang bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan sudah selesai, mungkin bisa ditambahkan URL di sini. Nah, ini harusnya kosong dokumen-dokumennya. Nah, ini mungkin kalau sudah ada file yang tersimpan gitu ya. Ini bisa di sini bisa dicantumkan kalau PDF publikasinya, nama dokumen, keterangan, jenis dokumen gitu ya. Ini bisa macam-macam. Ini bisa publikasi gitu ya. Kemudian tautan dokumen. Nah, kalau misalkan tautan dokumen ini tidak diisi, seingat saya kemarin statusnya tidak akan sesuai. Tapi kalau misalkan tautannya diisi, diinput, nah ini biasanya statusnya akan berubah jadi biru seperti tadi. Oke. Nah, kalau misalkan masing-masing sudah selesai, kita bisa kembali. Terus kemudian ini penelitian, selanjutnya pengabdian. Nah, ini juga sama karena tadi eh, apa? Ini saya rubah statusnya, ini jadi sesuai semua. Terus kemudian kegiatan penunjang. Ini penunjang lain. Nah, ini mungkin bisa ditambahkan. Ini kalau kosong bisa ditambahkan Bapak Ibu. Jadi jenis kegiatannya macam-macam, mulai di perguruan tinggi, lembaga pemerintah mewakili perguruan tinggi menjadi anggota delegasi, kemudian berperan aktif dalam pertemuan ilmiah. Jadi kalau misalkan menjadi presenter gitu ya, mungkin disesuaikan saja ya atau sebagai tim pelaksana mungkin ini bisa disesuaikan.
dan seterusnya sampai ke bawah. Intinya kurang lebih sama, di input semua. Nah, ini langsung setelah sekiranya ini sudah dirasa cukup, penelitian, pengabdian, penunjang, terus kemudian pendidikan gitu ya, dirasa sudah selesai semua, Bapak Ibu bisa ke layanan BKD. Nah, ini bisa direkap kegiatan. Nah, ini tulisannya masih silakan isi laporan kinerja terlebih dahulu. Nah, ini belum diisi. Nah, ini saya klik gitu ya. Nanti Bapak Ibu klik semua di sini. Nah, ini ada biodata mungkin bisa dicek lagi kesesuaiannya. Terus pelaksanaan pendidikan tadi saya 5. Nah, ini statusnya belum ada bukti ajar. Nah, ini saya bisa tambahkan terkait dengan bukti ajar. eh, oke, ini ya. Pertemuannya 16 SKS, 16 pertemuan, 2 SKS. Nah, ini mungkin apakah tim teaching gitu ya? Diperhatikan dulu Bapak Ibu. Kalau tidak ya silakan diisikan. Tidak, diklik ubah data. Berhasil mengubah data, belum ada bukti ajar, mungkin saya ini dulu. 16, bukan tim teaching, ubah data. Karena ini sejatinya juga terhubung dengan aplikasi-aplikasi lain ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan pengisian presensi mungkin ya di presensi.un.ac.id akan ke refer ke sini sepertinya. Tuh. Ini sepertinya saya 2 pertemuan terakhir agak kelupaan gitu ya. Jadi tercatatnya di sini eh, masih ini tidak. Jadi kalau misalkan ada perubahan Bapak Ibu ada perbedaan data dengan yang seharusnya gitu ya. Terkait dengan apa pembimbingan terutama itu bisa dilaporkan ke Mas Rizky. Oke. Oh, ada bukti ajar ini diklik. Nah, ini mungkin terkait dengan presensi gitu ya atau daftar nilai mungkin bisa di-upload. Coba saya upload. Ini tadi mata kuliah pengantar sosial. Oke, mata kuliah pengantar sosial perkuliahan 2022 semester genap pengantar sosial. Ini kemungkinan karena offeringnya tidak tidak terlihat ya nanti mungkin informasi terkait dengan offering akan saya update gitu nggih. Mungkin saya coba upload RPS mungkin sih yang relatif aman untuk dibagikan. Ini RPS kontrak atau dokumen. Nah, ini mungkin kalau eh, dimasukkan ke Google Drive itu akan lebih menguntungkan nih Bapak Ibu. Perkuliahan 2022 genap PPS. Nah, mungkin saya akan coba dulu ya. Kita akan lihat hasilnya seperti apa kalau misalkan tidak ada linknya, apakah berubah atau tidak. Kita akan cek di kembali. Oke, sudah ada bukti ajar. Jadi kalau misalkan ada merah-merah ini, silakan diklik, dimasukkan gitu ya. Lalu oke, eh, sama diulangi terus-menerus. Ini kok RPS kontrak kuliah kan, makanya saya tadi mengisikan kontrak. Masih bisa disimpan ternyata. Dan seterusnya sampai penuh gitu nih, sampai bukti ajarnya selesai semua. Nah, ini nanti mungkin pengujian mahasiswa tiap orangnya seperti apa gitu nih. Bisa ditambahkan kalau misalkan masih apa eh, ternyata merasa apa melakukan pembimbingan tapi di sini kok kosong. Mungkin ini nah ini cara cara singkat gitu ya pelaksanaan pendidikan bimbingan mahasiswa. Ini silakan diklik. Kita akan langsung diarahkan ke
form seharusnya. Jadi kalau misalkan mau ditambahkan gitu ya, itu bisa seperti itu. Nah, kalau misalkan masih kosong semua gitu ya, masih kosong semua, silakan Bapak Ibu ke atas gitu ya. Nah, ini tarik kinerja dari portofolio. Mungkin ini juga dilakukan di awal ya. Tarik kinerja portofolio terlebih dahulu baru dicocokkan lagi. Nah, ini kebetulan saya agak lupa ini saya sudah tarik portofolio. Nah, silakan dicek di bagian simpulan. Nah, diusahakan nah ini 12 sampai 16 ternyata saya sampai 20 gitu ya. Ini minimal 9 SKS dan seterusnya. Nah, ini berarti tidak memenuhi. Nah, ini ada SKS lebih gitu ya. Nanti mungkin akan saya follow up lagi terkait dengan bagaimana mengatur ini biar tidak lebih dari 16 SKS karena apa kalau dulu pakai aplikasi BKD kan kita bisa atur beban lebih gitu nggih. Tapi kalau sekarang seperti apa ini saya kurang paham juga ini. Baik, nanti kalau misalnya sudah selesai semua, Bapak Ibu silakan klik untuk simpan permanen. Nah, nanti kalau sudah simpan permanen ini tidak bisa dirubah lagi. Gitu nggih. Nah, ini untuk kalau misalkan sudah simpan permanen berarti selesai, kalau belum ini belum dianggap selesai ya Bapak Ibu ya, kalau belum disimpan permanen belum dianggap selesai. Mungkin sejauh ini seperti itu dulu. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.